Selamat pagi dan selamat berjumpa secara virtual dalam persekutuan di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Pelayan firman dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan salam sejahtera dan selamat beribadah di pagi hari ini. Pelayan firman yang melayani dalam persekutuan pagi ini adalah Pendeta Francisca Todingdatu Manuputi STH dari Jemaat GPIB Zewaut Bogor. Kiranya pujian, doa, dan perenungan firman di pagi hari ini akan menyegarkan kembali jiwa kita untuk melangkah dalam perjalanan hidup satu minggu ke depan. Sekarang, memasuki persekutuan ini, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan NKB 1, Hai Kristen nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dua Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2 merupakan nas pembimbing kita yang mendasari perenungan kita
di ibadah hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 10 sampai 12 yang menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanyalah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Umat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang menyatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini secara sinodal di lingkungan GPIB terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari
kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus, yang peristiwa kebangkitannya kami peringati dan kami hayati di sepanjang minggu sesudah Paskah ini. Dalam persekutuan kami, ibadah kami pada hari ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID-19 ini, sekarang kami umat-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menggenapi peribadahan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu yang beribadah ini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah,
lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam perkemahan yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis sampai mati itu. Biarlah kita suruh jaga orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakasnya yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Artinya sudah 4 minggu Kristus bangkit. Selama 40 hari Kristus akan menampakkan dirinya setelah bangkit, saudara-saudara. Dan selama 40 hari sebelum kita sampai nanti pada hari kenaikan, kita akan melihat bagaimana karya Kristus yang hidup itu. Kristus yang bangkit adalah sebagai Kristus Allah yang hidup, Allah yang menghidupi setiap kita. Allah kebangkitan Kristus itu juga memberikan satu makna untuk kita,
bahwa dia bukan hanya sekedar bangkit lalu tidak berbuat apa-apa untuk murid-muridnya atau untuk pengikut-pengikutnya. Tetapi setelah Kristus bangkit, Kristus harus meyakinkan setiap orang yang tadinya tidak percaya bahwa ia adalah Allah atau ia adalah Mesias. Itulah makna 40 hari Yesus menampakkan diri kepada orang-orang terdekatnya, kepada murid-muridnya di minggu-minggu sesudah Paskah. Lalu firman Tuhan di minggu sesudah Paskah yang keempat ini bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Elisa untuk orang-orang Israel, Ibu Bapak. Kita kalau membacanya dari ayat 1 sampai dengan 16, memang kita agak sulit pahami ada apa sebetulnya dengan orang-orang Israel. Ada apa dengan orang Israel? Tapi kalau Ibu Bapak melihat pembacaan ini satu perikop secara keseluruhannya, agak mundur membacanya, saudara-saudara, kita akan bisa mengerti bahwa ternyata Samaria atau Israel Utara, Samaria itu sedang dikepung oleh Raja Aram. Waktu itu Raja Ben-Hadad. Jadi semua pintu-pintu masuk, pintu keluar kota Samaria itu dikepung, ditutup oleh orang Aram. Karena ditutup, dikepung begitu sehingga orang-orang Israel yang ada di dalam kota mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa jual beli, mereka tidak bisa menjual atau membeli. Mereka hanya makan apa yang ada di dalam kota itu. Jadi bisa dibayangkan akibat dikepungnya kota Samaria itu oleh Raja Aram, alhasil berdampak bahwa orang-orang Israel menjadi kelaparan karena cadangan makanan sudah habis. Mungkin kalau kita bisa membayangkan kalau ketika masa pandemi ini ada beberapa negara kan melakukan lockdown. Ini namanya lockdown gitu. Kita bersyukur di Indonesia tidak dilakukan lockdown. Cuman hanya di beberapa kota saja, itu pun juga lockdownnya biasanya hanya weekend. Misalnya kayak di Samarinda saya dengar lockdownnya hanya weekend, Jumat sampai hari Minggu. Begitu. Tapi kalau misalnya di masa pandemi ini kita pernah mendengar misalnya seperti India begitu ya, mereka sempat melakukan lockdown gitu. Nah, kalau lockdown di negara-negara kaya gitu melakukan lockdown, mungkin dampaknya hanya sedikit aja terhadap perekonomian ataupun juga kehidupan masyarakatnya, saudara-saudara. Kalau negaranya negara maju. Tapi kalau lockdown itu dilakukan oleh negara yang kecil, misalnya model kayak India kan yang terjadi banyak orang yang kelaparan. Karena apa? Ditutup kan semua kota, pintu-pintu keluar kota ini. Kita tidak boleh keluar rumah, misalnya kan kita tidak boleh beli, kita harus makan begitu. Nah, kurang lebih orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di kota Samaria itu kurang lebih sama seperti negara di masa pandemi ini yang melakukan lockdown tadi gitu. Mereka kelaparan, bahkan sebegitu laparnya di ayatnya yang ke pasal 6 ya, pasal 6 perikop sebelumnya. Satu perikop tapi ayat sebelumnya, pasal 6 ayat 25 dikatakan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kepala keledai, padahal mereka nggak makan kepala keledai, ya kan, karena keledai itu barang apa, hewan yang menjadi andalan mereka untuk bekerja. Tapi sebegitu laparnya sampai hewan yang harusnya mereka tidak makan, kepalanya pun harganya mahal. Dan dikatakan 1/4 kap tahi merpati. Itu kan tahi merpati buat orang-orang Israel adalah barang yang najis. Itu pun dihargai berharga 5 sikal perak. Coba, untuk makanan yang dinajiskan, saudara-saudara, segitu laparnya. Bahkan dikatakan ketika Raja Israel sedang berjalan di atas tembok itu, ada 2 perempuan
perempuan datang menghadapnya meminta tolong pada raja itu. Sempat memang raja itu bilang, kalau Tuhan aja nggak bisa nolong kita, menolong engkau, bagaimana saya bisa menolong kalian, begitu. Kita aja sedang menunggu pertolongan Tuhan. Lalu ketika raja itu menanyakan kasusnya, ada apa kamu menghadap saya, kata raja. Ternyata dua perempuan ini, saudara, punya masalah. Kata perempuan yang menghadap raja, katanya bahwa kami udah bersepakat. Kata perempuan ini, katanya nggak disebutkan A atau B. Kata perempuan ini bahwa hari ini kita makan anakmu, besok baru makan anak saya. Begitu, bayangin selaparnya mereka sampai-sampai anak mereka pun juga dikorbankan. Tapi yang terjadi ketika hari ini mereka makan anaknya perempuan itu, besok yang harusnya giliran makan anak ini, anaknya perempuan yang satu lagi, ternyata kata perempuan yang melapor raja, dia menyembunyikan anaknya. Yang mau dikatakan di sini adalah sebegitu laparnya. Sampai-sampai anak sendiri pun rela dikorbankan untuk dimakan, saudara-saudara. Nah, dalam situasi seperti itulah lalu Raja Israel dikatakan dia merobek jubahnya menunjukkan tanda perkabungannya. Sebegitu juga Raja Israel mengatakan bahwa selama Elisa masih hidup maka kita akan semakin susah. Saudara-saudara, ternyata memang Elisa, Tuhan sedang menghukum orang-orang Samaria. Lewat Elisa, Tuhan mau katakan bahwa orang Samaria untuk melihat apa yang dikatakan oleh Elisa itu berasal dari Allah. Dan selama ini Raja Samaria tidak mau mempercayai Elisa sebagai abdi Allah. Sehingga Elisa harus menyatakan tentang kuasa Allah. Bahwa Allah itu berkuasa atas apapun, begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang Samaria. Perikop kita, saudara, pasal 7 ayat 1 dengan 1 sampai 16 berbicara ketika Elisa menyampaikan firman atau wahyu Allah kepada Raja Aram ini, Raja Samaria. Kata Elisa di ayat 1, dengarlah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Bandingkan tadi dengan kepala keledai berapa puluh sikal kan. Sampai-sampai kotoran merpati dihargai 5 sikal. Ini kata Elisa besok pada waktu yang sama. Besok ibu bapak. Pada waktu yang sama sesukat tepung berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh ajudan perwira ini ketika perwira ajudan raja ini agak meragukan apa yang dikatakan Elisa. Ini kita nih lagi kelaparan amat sangat nih. Lalu si Elisa bilang besok pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Secara logika kayaknya impossible. Allah memang berkuasa, Allah memang hebat, tapi kayaknya nggak gitu-gitu banget. Mungkin itu pemikiran ajudan raja tadi, si perwira tadi. Lalu karena itu ajudan itu katakan, sekalipun ayat 2. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketidakpercayaan ajudan raja, seorang perwira ini, mungkin mewakili kita semua, saudara. Ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, atau mungkin ketika kita dalam keadaan di dalam kondisi yang sudah sangat kritis, yang kata Mazmur Daud katakan, tali-tali maut telah meliliti aku, tali-tali dunia orang mati telah melingkupi aku. Artinya ketika dalam keadaan dying, dalam keadaan sekarat, logika kita pasti akan berpikir tidak mungkin Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Kita semua lagi kelaparan amat sangat. Bahkan sampai makanan yang dinajis
pun barang yang dinajiskan pun juga harus dimakan dan itu berharga sangat mahal. Lalu Elisa, abdi Allah, mengatakan besok. Kalau Elisa bilang misalnya bulan depan, ya kan, bulan depan atau tahun depan misalnya, ketika ada nubuat seperti itu, mungkin masih masuk akal lah. Tuhan itu hidup, Tuhan itu memang kuasa. Tapi rasanya yang untuk seperti ini nggak mungkin banget. Itu pemikiran. Ini yang berpikir bahwa tidak mungkin sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, rasanya mustahil. Ini yang ngomong bukan ajudan Raja Aram. Ini yang bicara adalah orang Israel. Orang Israel itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Apakah mereka tidak pernah melihat dan merasakan bagaimana Allah menyatakan kuasanya? Kalau si ajudan raja ini mungkin mengingat cerita-cerita perjalanan nenek moyang mereka. Bagaimana mereka dibebaskan, bagaimana Tuhan menuntun mereka, saudara-saudara. Mungkin ajudan raja harus pikir panjang. Akibat ketidakpercayaan ajudan raja ini, ibu bapak dan saudara, Elisa mengatakan kepadanya, katanya, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa mengatakan itu kepada ajudan raja yang meragukan kuasa Allah. Dikatakan, engkau akan melihat dengan matamu, tapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, pembacaan kita itu berhenti di ayat 16. Nanti ayat 17, saudara, kita akan lihat bahwa ternyata ketika betul apa yang dikatakan Elisa itu terwujud. Ketika orang-orang kusta ini, ya kan, orang-orang kusta ini, hanya orang-orang kusta ini ketika mendengar Elisa, lalu mereka berpikir, ngapain juga sih kita nongkrong di sini? Kalau ini juga akan mati. Kita nongkrong di sini mati, keluar juga mati. Lebih baik kita berusaha begitu. Ini si orang-orang kusta. Lalu mereka merencanakan, ayolah kita masuk ke tempat perkemahannya tentara Aram. Kalau tentara Aram itu membiarkan kita lewat, karena mereka sakit kusta. Biasanya kalau orang kusta itu dijauhin sama siapapun karena takut ketularan kan begitu. Jadi mereka pede aja kali. Kalau tentara Aram membiarkan kita lewat, kita hidup. Tapi kalau tentara Aram mungkin tidak suka dengan kita, ya udah mati. Kan di sini juga kita bakal mati. Itu kesepakatan mereka nih, para orang-orang kusta. Lalu petang dikatakan mereka berjalan ke perkemahan tentara Aram ini. Mereka melihat tidak ada satupun tentara Aram dalam perkemahan, saudara. Nah, inilah yang dikatakan Allah orang Israel, Allah kita adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus, dia telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu sungguh adalah bangkit dari kehidupan. Dan kebangkitan Kristus, dia memenangkan kehidupan kita dan dia memberikan kuasanya kepada kita lewat masalah-masalah pergumulan yang menurut kita rasanya mustahil. Ketika kita dalam keadaan susah akibat pandemi ini, kita berpikir mustahil nih. Kayaknya saya bisa sembuh dari sakit COVID misalnya, saudara. Ketika orang yang punya penyakit bawaan terpapar, ya kan, Bapak Ibu. Saya kan bilang waktu saya khotbah beberapa waktu lalu di sini kan. Ketika saya terpapar seperti itu, yang puncak 3 hari itu, saya memang berpikir kayaknya saya bakal mati nih. Sehingga saya harus memohon-mohon sama Tuhan. Nah, ketika ternyata Tuhan memberikan kehidupan, saya bisa melihat bahwa sungguh Tuhan itu berkarya dan kuasanya hidup dalam kehidupan kita. Itulah kita manusia, saudara. Kita baru akan merasakan Tuhan itu hidup. Kita manusia baru akan merasakan Tuhan itu hebat. Tuhan itu kuasa. Ketika kita merasakan kuasa Allah. Merasakan mujizat Allah. Ketika kita yang hampir mati lalu kemudian diberi kehidupan. Ketika kita yang sangat terpuruk lalu kemudian diangkat. Ketika kita mungkin sakit, tidak ada obat-obat yang bisa menyembuhkan, lalu kemudian kita bisa sembuh.
Ketika keluarga kita yang harusnya binasa lalu kemudian diberikan kehidupan yang baru. Itulah kita manusia. Kita baru mengatakan Allah itu ada, Allah itu hidup ketika kita terbebas, saudara. Terbebas dari berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan. Tapi kalau kita masih belum keluar dari masalah kita, kehidupan kita meragukan apa benar sih Allah kita itu ada? Apa benar sih Allah kita hidup? Saudara, itu manusia yang kurang percaya. Kita sama seperti ajudan raja yang kayaknya mustahil deh. Kalau Elisa bilang besok cuma 1 hari 24 jam pada waktu yang sama, bahwa Tuhan akan memulihkan perekonomian mereka. Dan ternyata terbukti, ibu bapak, terbukti ketika orang-orang kusta ini, saudara, dia melihat tidak ada lagi tentara alam. Ibu bapak, dari perikop kita ini ada hal yang menarik. Sikap yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini, saudara, di ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Orang-orang kusta ini masuk ke perkemahan tentara Aram dan mereka melihat tidak ada satu tentara pun di perkemahan itu. Sehingga mereka bebas makan sepuas-puasnya. Bahkan mereka pun mengambil emas ke barang-barang berharga. Mereka ambil, mereka sembunyikan, saudara. Tetapi ternyata mereka tidak serakah. Mereka masih mengingat tidak patut yang kita lakukan. Apakah kita harus diam saja untuk kabar baik ini, saudara? Kalau si orang kusta ini tidak kembali menyampaikan kepada Raja Israel, saudara-saudara bisa dibayangkan gak apa yang terjadi? Kalau orang kusta ini tidak balik dan menyampaikan kepada Raja Israel, Pak Raja, ternyata perkemahan tentara Aram kosong. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Tahu dampaknya apa? Elisa akan dikatakan sebagai abdi Allah yang pembohong, ya kan, saudara? Karena tidak terjadi apa yang dikatakan Elisa, saudara-saudara. Kalau si para kusta ini tidak balik menyampaikan apa yang terjadi, orang-orang Samaria akan mengatakan, itu tuh si abdi Allah Elisa, dia bilang hari ini pada hari yang sama, pada waktu yang sama esoknya semua akan kembali lagi, bahkan menjadi murah. Buktinya enggak tahunya betul-betul terjadi. Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang sederhana untuk menyampaikan kabar baik itu kepada kita. Tuhan bisa memakai orang-orang kusta, orang-orang yang tidak ada harganya, tidak ada martabatnya, saudara. Orang kusta itu adalah manusia yang mungkin boleh kalau kita ibaratkan status derajat martabatnya itu mungkin sama seperti hewan-hewan, saudara. Tapi Tuhan pakai manusia yang tidak berguna, kata orang pada umumnya. Orang kusta itu bukan orang yang berguna, ya. Manusia yang gak berguna untuk menyampaikan kabar baik. Padahal orang kusta ini kalau mereka diem aja, mereka nikmati aja tuh, makan gratis, ya kan, all you can eat tuh, tanpa bayar lagi, makan sepuas-puasnya. Padahal kalau orang kusta ini diem aja, nggak ada sebenarnya yang ngereken, orang kusta siapa juga, kan, saudara. Tapi disitulah kita bisa melihat bagaimana orang yang dalam keterbatasan sekalipun dia mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudaranya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Yesus Kristus kasih, apa yang bisa kita tarik maknanya cerita ini untuk kita di minggu-minggu sesudah Paskah ini, saudara? Bahwa kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Allah dalam Yesus Kristus, dia tetap bekerja dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Apalagi kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID ini, mungkin bisa kita ibaratkan sama seperti
orang-orang Israel di kota Samaria, saudara. Kehidupan kita sekarang dalam keadaan susah. Mungkin ibu bapak tidak mengalami kelaparan, tapi ada saudara kita karena pandemi ini mereka kelaparan, kita nggak tahu kan. Ditambah lagi dengan musibah bencana-bencana bandang misalnya di NTT, di Lombok. Kehidupan kita nggak beda jauh dengan kehidupan orang-orang Samaria yang sedang dikepung oleh tentara Aram. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Apakah ibu bapak akan mengambil sikap seperti ajudan raja yang tidak percaya bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita? Atau kita mengambil sikap seperti orang-orang kusta? Ketika Tuhan memberikan kelegaan, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita mau berbagi. Kita mau menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita. Agar mereka pun bisa merasakan kabar baik itu, merasakan berkat itu dalam kehidupan mereka. Saudara mau mengambil sikap yang mana? Saudara-saudara, di minggu Paskah ini, ibu bapak dan saudara, kita diingatkan untuk mengambil sikap seperti orang-orang kusta. Jangan habiskan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sendiri untuk kita. Tetapi bagilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Dalam situasi pandemi COVID ini, semua orang mengerang kesakitan. Semua orang mengalami kesulitan. Semuanya, saudara. Baik pengusaha-pengusaha sekalipun misalnya, coba kalau para konglomerat aja mereka sangat merasakan dampaknya. Kalau kita lihat usaha-usaha mereka sudah mulai gulung tikar misalnya. Atau rumah-rumah makan yang terkenal pun juga mereka sudah mulai tutup. Karena sudah tidak mampu membiayai itu. Sangat berdampak. Itu untuk orang-orang besar. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang susah misalnya? Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan supaya kita mau berbagi kepada mereka yang jauh lebih susah daripada kita. Yang berikut, saudara, bahwa perikop kita ini mau mengingatkan kita. Ingat dan percayalah, Kristus adalah Allah yang bangkit, yang hidup, kuasanya akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kesusahan kita, yakin dan percayalah, Allah kita Allah yang kuasa, Dia mampu merubah segalipun apa yang menurut kita mustahil menjadi mungkin adanya. Saudara, saya selalu katakan bahwa jemaat Pancoran Rahmat ini penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang rasanya mustahil, rasanya nggak mungkin. Tapi sedikit demi sedikit kita bisa melihat ternyata betul ya. Dari jemaat yang seperti ini tetapi Tuhan berkarya. Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Tuhan memelihara kehidupan persekutuan. Saya selalu bilang dalam percakapan-percakapan sambil menunggu ini, bahwa perjalanan persekutuan jemaat Pancoran Rahmat dengan segala dinamika-dinamikanya, ya kan, yang pindah-pindah, yang mengalami konflik-konflik, ternyata itulah jalan Tuhan, saudara. Itu dipakai Tuhan untuk kita bisa mandiri, untuk kita bisa melakukan apa yang harus kita buat. Makanya kita bisa membeli gedung serbaguna ini, bukan, saudara? Yang rasanya masa sih bisa dengan jemaat segini? Saudara, jemaat Pancoran Rahmat ini penuh dengan masa sih bisa, ya kan? Saya ngerasakan itu dari di Telaga Subur, beli tanah, masa sih bisa? Lalu kemudian beli pastori, masa sih bisa? Jemaat cuman berapa aja? Udah jemaatnya sedikit, yang aktifnya pun juga sedikit. Jangan ditanya lagi yang berkontribusi, ya kan? Yang berkontribusinya lo lagi, ya kan? Itu sudah biasa. Tapi kan kita tidak bilang, kok cuman dia aja sih yang memberikan bantuannya untuk persekutuan kita ini. Saudara, Tuhan bisa pakai orang kusta. Coba, Tuhan bisa pakai orang kusta untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana. Jangan berpikir kalau orang kaya begitu ya di jemaat kita. Ini ada orang kaya di jemaat kita, barangkali dia bisa bantu. Oh enggak, pengalaman persekutuan kita di Pancoran Rahmat enggak jadi jaminan.
anggota jemaat yang kaya dia bisa jadi andalan kita? Enggak. Justru dari orang-orang yang sederhana, yang penting dia mau memberi dengan tulus. Dia mau bekerja juga dengan tulus. Apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa bantu? Dan Tuhan bisa pakai di luar persekutuan jemaat kita ini untuk terus menyatakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Ini yang kita hayati dalam persekutuan kita di Jemaat Pancoran Rahmat. Betapa Allah itu baik. Kuasanya, mujizatnya nyata dalam persekutuan kita. Begitu juga yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita percaya dan mengimani dalam Yesus Kristus, Tuhan mampu berbuat apa yang menurut kita rasanya tidak masuk di akal kita. Dalam nama Yesus kita percaya jika Tuhan mau memulihkan kehidupan saya, kesehatan saya pasti sembuh. Dalam nama Yesus, kalau kita percaya bahwa jika Tuhan berkenan memulihkan kehidupan perekonomian saya atau memberikan pekerjaan bagi anak kita atau kepala keluarga, jika Tuhan berkenan, Tuhan bisa nyatakan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita tetap percaya dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sungguh Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dalam peribadahan kami pada minggu hari ini, kami jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat Depok, di masa pandemi COVID-19 ini kami masih melakukan ibadah secara online, virtual di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya ya Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak akan mengurangi hikmat dan merasakan kehadiran Tuhan.
dalam peribadahan kami di tiap-tiap keluarga. Ketika kami beribadah dengan satu keyakinan dan mempercayai dan sungguh-sungguh bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di keluarga kami, maka Tuhan pun juga akan memberkati peribadahan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam ibadah kami pada hari ini kami boleh disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika kami menghayati makna dari minggu-minggu sesudah Paskah ini ya Tuhan, kami boleh disapa dan dikuatkan bahwa Allah yang telah menghidupkan Kristus yang mati lewat peristiwa Paskah, Kristus Allah kami adalah Allah yang hidup, dan Allah yang hidup yang memiliki kuasa yang nyata. Allah yang hidup adalah Allah yang menyatakan kehebatannya, yang berkarya dalam kehidupan anak-anaknya, kami semua yang percaya kepada Kristus. Allah kami bukanlah Allah yang mati. Itulah yang kami rasakan ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Ketika di sepanjang hidup kami, bahkan sampai hari ini ya Tuhan, ketika kami semua pun juga berada dalam situasi pandemi COVID yang berdampak terhadap sosial, ekonomi, maupun juga terhadap persekutuan kami. Namun kami bisa melihat betapa Allah memelihara anak-anaknya yang selalu percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mempercayai bahwa Engkau akan senantiasa menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Baik kami yang sudah merasakan itu terlepas dari pergumulan kami, ataupun kami yang masih bergumul dengan kesusahan kami, penderitaan kami, sakit penyakit kami. Kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang kuasa, Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami ini selalu berpegang kepada Tuhan dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup dan kehidupannya pun juga menghidupi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap percaya, kami tetap berpegang kepada Kristus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memelihara hidup kami, Tuhan juga akan menyatakan kasih, penyertaan, perlindungannya kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Dalam pergumulan gereja-gereja Tuhan, terutama di masa pandemi COVID ini, Tuhan hadir dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB di tingkat sinodal. Tuhan berkati majelis sinode dan program-program sinodalnya. Tuhan berkati juga GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok dengan segala pergumulan dan juga rancangan serta program kerjanya. Tuhan juga hadir dan memberkati. Terutama ya Tuhan dalam kerinduan jemaat-Mu untuk dapat memiliki tempat untuk mereka beribadah. Tuhan telah memberkati Jemaat Pancoran Rahmat dengan berkat-berkat dan mujizat-mujizatnya, sehingga Jemaat Pancoran Rahmat boleh memiliki gedung serbaguna ini. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan akan nyata, di mana jemaat GPIB Pancoran Rahmat juga akan dapat memiliki satu tempat untuk mereka beribadah, memiliki tempat untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Tuhan mau membuka jalan terhadap tim-tim kerja ataupun panitia yang mengusahakan untuk mengadakan tempat beribadah ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana mereka, Tuhan memberkati. Berkati juga warga jemaat Tuhan untuk mereka juga boleh saling membahu menolong satu dengan yang lain. Biarlah kami memiliki sikap seperti orang-orang kusta yang tidak hanya memakan berkat
Tuhan itu sendiri untuk mereka. Tetapi mereka mau membagi kabar baik ini kepada saudara-saudara mereka yang sedang mengalami kelaparan dan kesusahan. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kami. Untuk kami juga tidak hanya mementingkan dan memikirkan kepentingan kami pribadi. Tetapi kami pun juga mau peduli, mau melihat dan menolong saudara-saudara kami yang jauh lebih susah daripada kami. Agar kami sebagai warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat, agar kami juga boleh menolong dan mau membantu apa yang mereka bisa bantu untuk persekutuan ini ya Tuhan, dalam segala program-program dan rencananya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati warga jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati setiap kepala keluarga. Tuhan berkati setiap ibu rumah tangga. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih mengikuti pendidikan ataupun kuliah secara online. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan penderitaan mereka karena sakit penyakit atau yang dalam proses pemulihan. Tidak henti-hentinya ya Tuhan kami berdoa untuk pemulihan yang lebih baik. Bapak Frederick Sertian, Bapak ER Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Bapak Yusuf Nahwai, Ibu Audrey Sahertian, Ibu Maynor Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Juliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Gamaliel Huta Barat. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan berkenan mau memulihkan saudara-saudara kami yang kami sebutkan ini, Tuhan pun juga mampu memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan yang lebih baik, sehingga mereka pun juga boleh sehat. Namun ya Tuhan, kalau sampai saat ini mereka masih juga menderita sakit, berikan kekuatan iman dan pengharapan di dalam Tuhan, agar mereka tidak lemah. Tapi mereka percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup mereka, itulah yang terbaik dan terindah untuk mereka. Dan Tuhan memberikan ujian-ujian ini tidak akan melebihi batas kekuatan manusia kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa keluarga dalam minggu ini. Tuhan berkati keluarga Stefanus Pais. Tuhan berkati keluarga Ibu Ragini Sigar. Tuhan berkati keluarga Renold Tambunan. Tuhan berkati keluarga Yul Kori Pandeirot. Berkati tiap-tiap keluarga yang hamba-Mu sebutkan ini ya Tuhan. Berkati dan pelihara kesehatan seisi anggota keluarga. Berkati juga apa yang menjadi dambaan, harapan, cita-cita tiap-tiap keluarga. Agar Tuhan mau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga apa yang menjadi usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka. Agar apa yang mereka usahakan dan kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi sumber berkat dan rezeki bagi hidup dan kelangsungan rumah tangga mereka. Berkati mereka ya Tuhan, tiap-tiap keluarga ini, dan pakailah mereka sebagai alat penyalur berkat-Mu bagi banyak orang. Agar dimanapun mereka tinggal, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan oleh karenanya. Kami bersyukur ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan mengaruniakan usia yang baru bagi mereka. Tuhan berkati pertambahan usia Saudara Brian Maxi Wambro. Tuhan berkati pertambahan usia Ibu Elizabeth Palandeng Soriton, Ibu Riauna Fredo Wilmataidi Latumerisa, Saudari Christine Wulandari Asprila Huta Barat. Ya Tuhan, biarlah melalui pertambahan usia mereka, mereka boleh bertambah dalam pengenalan kecintaan pengabdian mereka sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, dan pakailah mereka juga sebagai alat penyalur berkat-Mu bagi banyak orang. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin negeri ini, mampukanlah mereka untuk dapat memimpin memerintah bangsa Indonesia dengan rasa takut akan Tuhannya, sehingga kami bangsa Indonesia boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, keamanan, dan kenyamanan di bumi Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Berkati upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi virus corona ini dengan melakukan vaksinasi ya Tuhan. Agar upaya vaksin juga boleh berdaya guna baik untuk menghilangkan virus itu dari negeri ini. Sehingga kami bangsa Indonesia boleh terbebas dari virus corona ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan, harapan dan doa-doa kami semua ya Tuhan. Untuk kami boleh kembali lagi dalam kehidupan kami, memenuhi gereja-gereja Tuhan dan kembali melakukan pekerjaan. Semuanya itu adalah karena kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Yesus, inilah syafaat-syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Ora et Labora Voice dengan judul Lingku Piko. Dalam
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Francisca Toding Datu Manuputi STH dari GPIB Jemaat Zebaut Bogor yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman MUPEL GPIB Jabar 2. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Ketiga, anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Majelis Jemaat yang telah bertugas. Ibu Konstans Likumahwa selaku pemandu lagu,
Saudari Yoheni Hutagalung selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Pertama, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi Saudara Baptista Rampengan. Media aplikasi Zoom Meeting. Kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Frederick Hutubesi, pelayan liturgi Diaken Romani Rampengan. Renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancoranrahmat.org. Ketiga, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Frederick Sahertian, pelayan liturgi Ibu Eli Kristina Nendisa, media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Bapak Diaken Boni Prasetyo, media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner. Bidang 4 PPSDI PPK. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler akan kembali dimulai. Untuk itu kepada jemaat yang telah berusia 16 tahun atau duduk di kelas 2 SMA atau sederajat, dihimbau untuk mengikuti katekisasi reguler dengan mendaftarkan diri ke kantor majelis jemaat pada jam kerja dengan mengisi formulir, melampirkan 1. Fotokopi akta kelahiran, 2. Fotokopi surat baptis bagi yang sudah dibaptis, 3. Fotokopi surat nikah, catatan sipil, dan gereja orang tua. 4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji-pujian nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji-Nya, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji-pujian nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji-Nya, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji-pujian nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji-Nya.
benar Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.